Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahil lakum fadhkuru fa innal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang ke-5. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan mempelajari materi pokok yaitu menuntut ilmu. Adapun minggu lalu pertemuan yang keempat kita membahas tentang materi menghargai waktu, bagaimana menghargai waktu dengan sebaik mungkin. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dengan baik. Untuk itu saya persilakan untuk ketua kelas memimpin baca doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Bakri. Hadir, Pak. Ya, hadir. Yang kedua Iqmal. Hadir, Pak. Hadir. Rengga. Hadir. Irwan. Hadir. Ada yang tidak hadir kah? Nawan. Ada, Pak. Siapa? Nawan, Pak. Nawan. Waktu juga tidak ada lah. Iya, Pak. Tobi. Iya, ada. Ada 3 orang lah. Ada 3 orang, Pak. Mabtu. Nawan, Daus, Nawan. Tobi. Oh, booking maksudnya, Pak. Jadi tolong diperhatikan kehadirannya. Di sini Mabtu sudah 2 kali tidak hadir. Nanti Bapak akan berikan surat peringatan. Nawan dan Tobi masing-masing 1 kali tidak hadir. Nah, jadi kalau tidak hadir sampai 4-5 kali itu bahaya bagi nilai kalian, bahkan diperkirakan kalian bisa tidak naik kelas. Jadi tolong diperhatikan kehadirannya karena itu sangat berpengaruh bagi kenaikan kelas kalian. Ya, mungkin itu untuk absen pada hari ini. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi pokok menuntut ilmu. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak mengharapkan kalian semua mampu memiliki semangat dalam menuntut ilmu, mampu memahami, menulis, menerjemahkan, serta kalian mampu menghafalkan beberapa hadis tentang menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Bapak persilahkan kalian menutup bukunya, perbaiki duduknya. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, Bapak akan bertanya tentang materi minggu lalu. Nah, pada minggu lalu kan kita membahas tentang materi yaitu menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam minggu lalu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-waqtu kas-sayfi fa illam taqahu qata'ahu. Nah, daripada kata tersebut, siapa yang masih ingat artinya? Silakan acungkan tangannya. Sebutkan namanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Rengga Maulana. Artinya waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka kita yang akan terpotong. Ya, bagus Rengga. Daripada arti tersebut, siapa yang masih ingat maksud ataupun pengertian kata tersebut? Ya, Pak. Silakan. Ya. Siapa namanya? Ahmad Bakri, Pak. Bakri, ya, silakan. Apa maksudnya? Maksudnya waktu dan kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Ya, bagus. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu karena dikatakan bersungguh-sungguhlah kalian
janganlah bermalas-malasan. Karena apa? Karena penyesalan terdapat bagi orang yang malas. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Di sini ada sebuah hadis yang sangat populer, mungkin kalian sudah mengetahui hadisnya, yang itu yang berbunyi tolabul ilmi faridatun mala kulli muslim. Tolabul Baik semuanya, silakan ikuti Bapak. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik, bersama-sama semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, yang mana arti daripada hadis ini itu berbunyi tolabul, menuntut ilmu, itu ilmu, faridatun artinya wajibun ala bagi kulli muslim, setiap muslim. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita semua ini kan muslim kan? Muslim. Jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, jadi pengertian wajib di sini wajib, faridatun wajib. Jadi hukum Islam itu kan ada 5. Ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram dan wajib. Nah, ini wajib. Apa pengertian wajib? Pengertian wajib ketika kita mengerjakan mendapat pahala. Apabila kita meninggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Nah, jadi wajib di sini kita menuntut ilmu. Apabila kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak menuntut ilmu, maka kita akan berdosa. Nah, jadi ini poin yang pertama tentang hadis menuntut ilmu. Poin yang kedua, Bapak Bos dulu. Ya, Pak. Poin yang kedua yaitu pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Nah, jadi sangat penting bagi kita menuntut ilmu. Jadi sebenarnya hadis dalam menuntut ilmu ini sangat banyak. Kalau kalian mengetahuinya, ada beberapa hadis yang juga populer. Jadi kenapa Bapak mengambil hadis yang tolabul ilmi tadi? Karena itu sebuah hadis yang sangat populer. Jadi ada beberapa hadis Bapak akan menyampaikan, mohon disimak dengan baik. Nanti Bapak akan menyuruhkan kalian menyimpulkan ataupun menghafalkan beberapa hadis yang Bapak sampaikan. Hadis yang pertama, pentingnya menuntut ilmu. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, man akhraja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarjina. Yang artinya barang siapa keluar menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya maka dia di jalan Allah sampai kembali. Nah, jadi misalkan Bapak bertanya kepada Irwan. Irwan asalnya dari mana? Ya, Irwan berasal dari Amuntai. Si Irwan ini ingin bersekolah ke Banjarmasin misalnya. Di situ Irwan dari Amuntai ke Banjarmasin, jarak tempuhnya itu sekitar 4-5 jam. Nah, jadi ketika Irwan dalam perjalanan, naudzubillah, si Irwan ini misalkan mendapatkan musibah, ini misal contoh Bapak mencontohkan. Jadi ketika itu Irwan dapat musibah, kecelakaan di jalan, dan niat si Irwan ini menuntut ilmu dari Amuntai ke Banjarmasin. Nah, jadi Irwan ini terjadi kecelakaan hingga akhirnya Irwan meninggal dunia. Maka Allah katakan Irwan ini
sebagai jihad karena menuntut ilmu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hadis yang lain dikatakan. Hadis yang ketiga, ini 1, 2, 3. Hadis yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perhatikan dengan baik. Ya Aba Dzarr li anta kedua, fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rak'atin. Wa li anta kedua, fata'allama baban min ilmi khairul laka min an tusalli alf rak'atin. Yang mana artinya ketika kalian pergi pada pagi hari menuntut ilmu dari bab kitabullah, satu ilmu dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka itu lebih baik bagi kalian mi'ata rak'atain, salat 100 rakaat di rumah. Yang kedua, walilanta kedua, fata'allama baban. Kalian pergi pada pagi hari menuntut ilmu satu bab, itu lebih baik daripada kalian salat 1000 rakaat di rumah al-faraqatin. Jadi luar biasa pentingnya faedah dalam menuntut ilmu ini. Ada juga hadis lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, perhatikan lagi. Man salaka tariqan yabtaghi fihi man salakallahu bihi tariqan ila jannah. Nah, yang artinya daripada hadis tersebut bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu, Allah jamin baginya memudahkan bagi kita untuk menuju jalan surga ketika kita menuntut ilmu tersebut. Baik, sudah habis penjelasan Bapak. 1 poin, 2 poin. 1 poin tentang hadis menuntut ilmu, poin yang kedua tentang pentingnya menuntut ilmu. Jadi di sini Bapak akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok, nanti masing-masing kelompok membuat 1 pertanyaan. Ini kelompok 1, beranggotakan Rengga dan Irwan. Ini kelompok 2, Ahmad Bakri dan Iqmal. Jadi masing-masing kelompok bertanya, misalkan kelompok 2 bertanya, kelompok 1 bertanya. Nah, kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2, kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1. Baik, silahkan Bapak berikan waktu 2 menit untuk diskusi membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Silahkan atur diskusi dengan baik, mempatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk menjawab nanti kalian Bapak silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan tidak lupa janji Bapak di awal tadi bahwasanya kalian nanti Bapak tunjuk 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, waktu tinggal 1 menit. Silakan pelajari materi dengan baik. Ya, mungkin waktu 2 menit telah berakhir ataupun habis. Silahkan masing-masing kelompok mengajukan pertanyaannya. Perwakilan 1 orang 1. Ya, dari kelompok pertama dulu. Silahkan sebutkan namanya. Sebutkan pertanyaan yang baik. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Nama ini Rosa. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan hanya wajib untuk muslim. Apakah muslimah tidak wajib? Ya, bagus pertanyaan dari saudara Iwan, perwakilan kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua, silakan bertanya. Perwakilannya, Pak. Ya, silakan. Baik, nama Sebutkan saya nama ya. nama saya Iqbal. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah sebenarnya melalui sejak kapan kita menuntut ilmu? Ya, bagus Sekian, pertanyaan. terima kasih. Ya, silakan bergantian masing-masing kelompok untuk menjawab. Dari kelompok pertama dulu, silakan jawab pertanyaan kelompok kedua. Maju ke depan. Sebutkan pertanyaannya dan sebutkan jawabannya. Sebutkan nama.
Baiklah, perkenalkan nama saya Rega Maulana. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Sekian, terima kasih. Ya, bagus kelompok pertama. Kemudian silahkan kelompok kedua untuk menjawab pertanyaan kelompok pertama. Pertanyaan dari kelompok pertama tadi dipertanyakan oleh Irwan dan akan dijawabkan oleh Ahmad Bakri. Silahkan sebut namanya, jawab pertanyaan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Pertanyaannya, dalam hadis tersebut dikatakan hanya wajib untuk muslim. Apakah muslimah tidak wajib? Saya akan menjawabnya. Terdapat perbedaan riwayat dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut merupakan riwayat Ibnu Wajah. Adapun dalam hadis tersebut merupakan riwayat Ibnu Wajah. Adapun dalam perawi lain yaitu Ibnu Abdil Bar meriwayatkan menurut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Ada 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok dan sudah dijawab dengan baik oleh masing-masing kelompok. Jadi pertanyaan yang pertama, mulai sejak kapan sih kita ini diwajibkan menuntut ilmu? Mulai sejak kapan menuntut ilmu? Jadi Bapak luruskan sedikit, jawaban dari kalian tadi sudah bagus. Yang jawabannya utlubul ilma minal mahdi lallah dituntut ilmu dari buaya hingga liang. Nah, jadi pertanyaan ini mengharuskan kita untuk menuntut ilmu itu wajib seumur hidup. Wajib seumur hidup. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya apa? Supaya kita pintar. Menuntut ilmu itu kan supaya kita pintar, supaya tidak dibohongi orang, ditipu orang, dan memudahkan kita untuk menggali kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat kelak. Adapun pertanyaan yang kedua, nah ini bagus pertanyaannya. Dari kelompok pertama, dalam hadis tadi dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi pertanyaannya, apakah hanya wajib muslim lelaki saja yang menuntut ilmu itu wajib, sedangkan perempuan tidak? Nah, jadi ini pertanyaannya, dalam hadis itu kan terdapat beberapa periwayat yang berbeda-beda. Banyak perawi yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, Ahmad, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi ada seseorang perawi yang menambah hadis ini muslimah itu wajib menuntut ilmu, yaitu beliau kalau tidak salah Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar, bagus. Ibnu Abdil Bar. Nah, Ibnu Abdil Bar ini beliau meriwayatkan, di sini ditambahkan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim, ditambahkan di sini muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Nah, jadi tidak ada diskriminasi ataupun istilah bahwasanya perempuan itu hanya berdiam di rumah saja, memasak, mencuci pakaian, di dapur, tidak. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya muslim ataupun muslimah itu wajib menuntut ilmu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Sesuai dari Bapak tadi, Bapak akan menunjuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siap-siap Bapak tunjuk yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang di belakang baju putih pakai masker. Bisa dilepas maskernya? Saya lagi sakit. Oh ya, silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Atas nama siapa tadi? Yang mungkin Bapak sudah tahu, nama saya juga Iqmal. sudah tercatat. Iqmal, ya. Silakan Iqmal menyimpulkan. Oke, langsung saja kesimpulannya. Singkat padat, menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua. Menuntut ilmu dari buaya hingga liang lahat. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
kesimpulan sudah dilakukan oleh kalian. Sekarang Bapak menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, bahwasanya yang penting dalam menuntut ilmu ini yang pertama kita luruskan niat. Bagaimana niat kita, apakah benar-benar ingin menuntut ilmu atau niat yang salah lainnya. Tolong luruskan niatnya dengan baik. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam menangkap materi pembelajaran. Yang ketiga, jauhi dosa, maksiat, karena sejatinya orang-orang yang banyak membuat dosa maka dia lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Jadi seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bersungguh-sungguhlah kalian, janganlah kalian bermalas-malasan, karena penyesalan terdapat pada orang yang malas. Mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak akan menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, itu pertemuan ke-6, yang mana kita akan mempelajari tentang semangat menuntut ilmu. Pada hari ini kan kita materinya itu hadis menuntut ilmu. Adapun minggu depan kita akan belajar tentang materi semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran pada hari ini masuk dengan baik pada kita dan semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengamalkannya dengan baik, dan semoga senantiasa kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ketua kelas memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini telah berakhir. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak akhirilah. Ya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.